Shalom, selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan program Renungan Sapaan Iman dari GKJ Margayudan. Mari kita awali hari ini, pemberian Tuhan ini, dengan menerima firman Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kembali kami sujud di hadapan-Mu. Terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Bagi yang indah kini, kami mohon hikmat Roh Kudus dan pertolongan-Mu melalui firman yang boleh kami dengar dan terima saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara yang terkasih, kita pasti mengetahui film The Passion of the Christ. Bahkan tidak sedikit dari kita yang telah menontonnya lebih dari sekali. Film yang sering diputar saat menjelang Paskah ini ternyata menyimpan banyak cerita menarik. Seperti kisah pertobatan di antara para kru dan aktor karena banyaknya kejadian-kejadian yang tak terduga di dalam penggalapan film tersebut. Salah seorang yang bertobat adalah seorang ateis yang berperan sebagai Yudas Iskariot. Namanya Luca Lionello. Saudara yang terkasih, seperti koin yang memiliki dua sisi, kelahiran baru tidak dapat dipisahkan dengan perubahan. Pembenaran tidak dapat dipisahkan dengan pengudusan. Nah, jika kita melihat kehidupan kita sekarang, adakah kita benar-benar adalah Kristen yang sejati, yang telah mengalami perubahan itu? Atau kita mengaku Kristen tetapi tetap hidup di dalam kebiasaan lama kita, yang tidak mau tunduk dengan Yesus yang kita akui sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Yang hidup di dalam kekecewaan, tetap di dalam kekecewaan, dan tidak ada pengampunan. Yang hidup di dalam amarah, tetap di dalam amarah, dan tidak ada kesabaran. Yang hidup di dalam percabulan, tetap di dalam percabulan, dan tidak ada kekudusan. Yang hidup di dalam kesombongan, tetap di dalam kesombongan dan tidak ada kerendahan hati. Jika ini adalah kondisi kita, maka ini saatnya kita untuk datang kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, dan jadikan Dia sebagai Allah yang menolong kita untuk dapat berubah. Hidup yang diubahkan adalah hidup yang memancarkan kemuliaan Allah, hidup yang baru dan telah lepas dari jerat dosa. Seperti yang tertulis di dalam Roma tadi, Roma 6 ayatnya yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saat ini, kita memberi diri diubahkan, maka saat itu kita juga mengizinkan Allah untuk mengatur dan menata ulang hati, pikiran, dan kehidupan kita sesuai kehendak-Nya. Allah ingin mengubah hidup kita, memberi hati dan kehidupan yang baru, agar kita semakin mencerminkan kemuliaan Allah. Kasih dan penyertaan Allah mampu memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan semua orang. Allah sanggup memakai kehidupan orang lain untuk menyatakan kuasa-Nya kepada dunia. Kehidupan yang diubahkan akan membawa kita kepada ketaatan dan perubahan karakter menjadi seperti Kristus.
perubahan rohani di dalam Tuhan akan membawa perubahan besar di dalam kehidupan kita. Berilah hidup kita pada Allah untuk diubahkan menjadi baru dan siap untuk dipakai sesuai rencananya. Amin.